Ketika saya berusia 20 tahun, saya bekerja di General Motors di Wilmington, Delaware, dan seorang pekerja muda yang bekerja di seberang saya berkata, "Tom, jika Anda terbunuh dalam kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang ke rumah hari ini, apakah Anda akan masuk surga?" Saya berkata, "Saya tidak tahu apakah saya akan masuk surga atau tidak." Dia berkata, "Apakah Anda tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Anda dapat mengetahuinya?" Dia berkata, "Apakah Anda benar-benar ingin tahu?" Saya berkata, "Baiklah nak, jika Anda bisa tahu, saya benar-benar ingin tahu." Dan dia memberi saya sebuah ayat dari Alkitab. Dia berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda percaya Alkitab atau tidak, tetapi jika Anda percaya, ada tertulis di kitab Yohanes pasal 5 dan ayat 14, hal-hal ini dituliskan untuk kamu yang percaya kepada nama anak Allah, supaya kamu tahu, KNOW, bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. Bukan nanti, tetapi sekarang juga sudah dapat memilikinya." Dan dia mulai menjelaskan kepada saya tentang apa itu semua. Dia mengatakan kepada saya tentang hukum Allah yang dilanggar, dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan semua latar belakang tentang apa yang salah dengan dunia saat ini. Dan saya pulang ke rumah dan naik ke tempat tidur dan menutupi kepala saya karena saya tidur di sebuah kamar dengan 3 saudara laki-laki, dan saya tidak ingin mereka melihat apa yang saya lakukan. Saya tahu mereka akan tertawa dan mengejek dan mengolok-olok saya, dan saya meminta Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati saya dan menyelamatkan jiwa saya dan memberikan saya manfaat dari apa yang telah Dia lakukan untuk saya di kayu salib Kalvari. Kemudian saya membalikan badan dan tidur. Keesokan harinya, saya memberitahu Ernie Haybecker, pemuda yang telah berbicara kepada saya, bahwa saya telah melakukan apa yang dia ingin saya lakukan. Dia berkata, "Apa yang telah kamu lakukan?" Saya berkata, "Saya meminta Yesus untuk masuk ke dalam hati saya dan menyelamatkan saya." Dia berkata, "Apakah dia melakukannya?" Saya berkata, "Kamu bilang dia akan melakukannya." "Oh tidak," katanya, "saya tidak mengatakan dia akan melakukannya. Alkitab mengatakan bahwa dia akan melakukannya." Ya, dan dia menunjukkan ayat itu lagi. Dan saya memutuskan jika Tuhan mengatakannya kepada saya percaya bahwa saya akan mempercayai Tuhan. Dan kemudian saya menemukan bahwa ini adalah masalah percaya dan tidak percaya. Dia menjelaskan kepada saya tentang hukum Taurat. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dan dia memberinya 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20. Dan dia berkata, "Jangan membunuh." Ketika Yesus menjelaskan kepada para murid tentang apa yang dimaksud dalam kitab Matius pasal 5 dalam perjanjian baru, dia berkata, "Sekarang Musa mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membunuh. Tetapi saya katakan, jika Anda memiliki kemarahan di dalam hati Anda, atau Anda memiliki kebencian atau permusuhan apapun terhadap siapapun, Anda sudah bersalah melakukan pembunuhan." Benarkah? Dan dia berkata, "Sekarang Musa berkata jangan berzina. Tapi saya katakan, bahkan jika Anda hanya bernafsu atau memiliki perasaan emosional akan nafsu, Anda sudah bersalah karena berzina." Dan ia menjelaskan bahwa melanggar hukum Allah secara lahiriah dengan membunuh atau berzina atau berbohong atau mencuri atau semua hal lain yang termasuk dalam hukum Taurat, bahkan pikirannya pun sama buruknya. Kemudian Yakobus 2:10 yang merupakan saudara tiri dari Tuhan Yesus, sejauh menyangkut Maria dan Yusuf, Alkitab mengatakan bahwa Yakobus menulis dalam Yakobus 2:10, "Setiap orang yang melakukan ke-10 hukum Taurat, baik secara lahiriah maupun batiniah, tetapi ia melanggar salah satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh hukum Taurat." Jadi menurutnya, yang harus saya lakukan hanyalah memiliki satu pikiran buruk dan saya didiskualifikasi dari surga. Sebenarnya ini berarti bahwa seseorang haruslah sempurna dan tidak pernah berbuat dosa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka berada dalam kondisi kesempurnaan yang kekal seperti Allah dan seperti Yesus. Mereka mengetahui segala sesuatu. Mereka memiliki segala sesuatu yang Allah miliki. Dan kemudian mereka berdosa terhadap Tuhan dan kehilangan semuanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa oleh satu orang dosa telah masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan kemudian Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 3:19. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, dikatakan kepada mereka yang berada di bawah hukum Taurat, supaya mulut kita ditutup, dan supaya seluruh dunia mengetahui kesalahan mereka di hadapan Allah. Alkitab tidak memberikan 10 perintah Allah kepada kita sebagai tangga untuk memanjat ke surga. Ia memberikannya kepada kita sebagai cermin untuk menunjukkan siapa diri kita. Dan ketika Paulus menjelaskan hal ini, ia berkata bahwa dunia harus mengakui bahwa mereka bersalah. Sekarang kita turun ke Roma 3:23 dan dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang teman, saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya tahu itu termasuk saya. Aku telah berdosa. Saya memiliki banyak pikiran buruk dan saya telah melakukan banyak perbuatan buruk dan saya didiskualifikasi untuk masuk surga.
Tetapi kemudian Alkitab mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Di sana ada kisah tentang Kristus yang datang ke dunia untuk dilahirkan oleh seorang anak darah. Hal yang penting dari hal ini adalah bahwa Ia tidak memiliki sifat berdosa seperti yang saya miliki dan sifat berdosa seperti yang Anda miliki. Karena Daud menjelaskan bahwa Ia dilahirkan dan dibentuk dalam kejahatan dan Ia berkata, dalam dosa ibuku mengandung aku. Jadi bayi kecil Daud adalah orang berdosa ketika Ia dilahirkan. Dan itu ada di dalam Alkitab untuk membantu saya memahami bahwa saya pun demikian. Alkitab mengatakan bahwa semua hal yang terjadi pada orang-orang dalam perjanjian lama terjadi pada mereka untuk menjadi contoh bagi kita atau untuk kita pahami. Dan Tuhan berusaha menyampaikan pesan di seluruh Alkitab bahwa saya adalah orang berdosa. Dan karena itu Alkitab mengatakan bahwa upah dosa saya adalah maut, yaitu kematian kekal. Dan itu berarti api, lautan api. Itu berarti pergi ke neraka ketika saya mati, karena satu-satunya tempat lain yang bisa saya tuju setelah surga adalah neraka. Sekarang ada kabar buruk, upah dosa saya adalah maut, tapi kemudian kabar baiknya, hadiah dari Allah adalah hidup yang kekal. Hadiah adalah sesuatu yang Anda dapatkan tanpa melakukan apapun. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak mengatakan barang siapa yang bergabung dengan gereja atau dibaptis atau berhenti melakukan hal-hal yang buruk atau mulai melakukan hal-hal yang baik. Ia hanya mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya. Dan dia melanjutkan setelah Yohanes 3:16, ayat yang terkenal itu, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ia berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Barang siapa percaya kepada anak, ia tidak akan masuk neraka, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Jadi di sini kitab suci menjelaskan bahwa kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga tanpa Yesus. Dan Yesus memberitakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak laki-laki maupun anak perempuan, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, jika Anda ingin masuk surga, jika Anda dapat mempercayai apa yang Allah katakan kepada Anda di dalam Alkitab dan Anda mau melakukannya, Anda dapat menjadi anak Allah. Dia akan menuliskan nama Anda di dalam kitab kehidupan anak domba dan mendaftarkan Anda serta membuatkan tempat untuk Anda di surga. Sekarang ingatlah bahwa Alkitab mengatakan bahwa ada sebuah kitab kehidupan dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Sekarang Anda tidak menginginkan hal itu dan saya juga tidak menginginkannya. Jadi jika Anda belum melakukannya, saya harap Anda akan meluangkan waktu untuk membuka hati Anda, menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, dan menyerahkan semuanya kepadanya, dan membiarkan Dia mengurus semuanya. Dan Dia akan masuk ke dalam hati Anda. Dan Alkitab mengatakan bahwa jika Dia masuk ke dalam hati Anda, maka siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi segala sesuatu yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru adalah sama dengan yang baru. Jadi intinya adalah masalah masuk ke surga dengan percaya dan kemudian berbahagia dengan berperilaku. Anda harus memisahkan kedua hal tersebut. Pertama-tama, masukkan Yesus ke dalam gambar, masukkan Dia ke dalam hati Anda, dan serahkan hidup Anda kepadanya, dan biarkan Dia menyelamatkan jiwa Anda. Kemudian Dia akan menolong Anda untuk bertumbuh dan berkembang menjadi seorang Kristen yang dapat berbahagia dengan menyingkirkan beberapa hal yang kita lakukan dan melakukan beberapa hal yang tidak kita lakukan. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan saya ingin menyarankan agar Anda menerimanya karena seperti yang telah diperkenalkan oleh Brother Mike kepada kita di awal video ini, dia mengasihi Anda dan dia ingin Anda berada di sana dan dia melakukan semua ini untuk memastikan Anda berhasil. Jadi, jika Anda mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, dia akan mendaftarkan Anda, dia akan menuliskan nama Anda di dalam buku, dan ketika Anda menyeberang ke dalam makhluk kekal yang telah Dia ciptakan, maka Anda akan ada di sana dan Allah akan mengurusnya untuk Anda. Jadi mari kita selesaikan. Bagaimana menurutmu?